ke arah kepribadian. Ya, seperti Ya, kepribadian itu apa? Apa yang dimaksud kepribadian itu? diri kita sendiri. Bukan itu maksudnya. Artinya kan menjelaskan katanya kepribadian itu kan karena karakter sifat itu ya. Iya. Ya itu betul, tapi bukan itu maksudnya. Bahwa kepribadian itu karena dia sudah punya mobil pribadi. Dia sudah punya Apartemen rumah pribadi. tabungan pribadi. Kalau itu mah semua mau. Loh, ini loh maksud saya bahwa nilai-nilai yang kita dapatkan di kampus itu tidak akan hilang lah, dalam artian tidak muspro, tidak tidak. Wong kita diajari Kanjeng Nabi bagaimana dagang dan sebagainya. Itu yang kita contoh kita terapkan gitu loh. Apapun saya kira profesinya itu tetap bisa dimanfaatkan. Yang penting halal. Betul, yang penting halal, caranya baik. Ada juga pertanyaan gini Gus, mengenai rata-rata yang realitanya setelah lulus itu umpama pekerjaan atau lahan untuk menjadi seorang khususnya PNS kan. Ya. Kalau kuliah kan khususnya PNS setelahnya menjadi guru pegawai negeri. Sedangkan keluar itu tidak ada lowongan, adanya lowongan seperti sukuan gitu kan, tidak dengan gajinya yang segitu. Yang namanya ngomong kurang lah, bahasa kasarnya. Sedangkan kebutuhan sehari-hari begitu banyak. Itu menurut untuk meyakinkan aja solusinya dari Gus itu gimana? Lagi-lagi jangan mengandalkan dari satu pintu. Walaupun kita PNS misalnya ya, kita PNS, kita jadi guru, tetap kita mencoba memanfaatkan kemampuan dan apa yang ada di sekitar kita. Bahkan kalau kita sudah menikah, nah bukan memanfaatkan pasangan, bukan ya, tapi potensi yang ada di pasangan kita masing-masing itu dikembangkan, kita dukung gitu, apapun kemampuan ataupun kompetensi dari pasangan kita. Itu yang saya kira harus kita kembangkan gitu. Kebetulan saja istri saya karena juga potensinya di dagang, menurut saya itu dikembangkan, kita dukung gitu loh, kita dukung, kita support. Istrinya misalnya kok istilahnya di dunia musik atau di dunia seni misalnya, nah ya enggak apa-apa, itu dikembangkan gitu. Karena halal juga kayak gitu. Terus ada lagi yang ketika fase setelah lulus kuliah kan, tujuan setelah kuliah kan untuk rumah tangga kan. Iya. Ada banyak orang mungkin belum sempat atau mencari jodoh atau jodohnya itu begitu sulit untuk mencarikan pacar lain, yang pacar mendesak belum boleh. Nah, itu cara mendekatkan jodoh kita itu gimana? Oke. Nah, jodoh lagi-lagi rahasia Allah itu ya. Namun takdir itu harus dijemput. Takdir harus dijemput. Jemput itu berarti ikhtiar. Ikhtiar itu bisa ikhtiar lahir, bisa ikhtiar batin. Itu ikhtiar lahir. Ya, saya kira banyak sekali lah cara yang bisa dilakukan. Dimanapun tempat kita berada, apapun ibaratnya pekerjaan kita, posisi kita jadi apa, saya kira di tempat itu kita punya banyak teman. Itu tidak menutup kemungkinan kok bahwa dari teman itu juga kita bisa mendapatkan jodoh. Itu. Nah, jadi upaya-upaya itu harus kita maksimalkan. Kita jangan nunggu takdir, tawakal lah pokoknya jodoh ya teko dhewe. Iya bisa jadi juga seperti itu gitu loh. Betul berusaha kan. Lah sing teko terus ndak duwe kuping ngono piye? Kan ya apa harus diterima? Ya memang kan kalau itu jodohnya kenapa nggak ya bukan begitu juga, takdir itu dijemput gitu loh, bukan antong-antong seperti penjaga gawang, bukan hanya diam saja begitu ya datang. Lantas gini Gus, kriteria jodoh yang bisa dikatakan samawa atau sakinah mawaddah dan warahmah itu seperti apa? Nah, kalau dalam Islam kan sudah jelas bahwa seorang pasangan walaupun bahasanya di sana tungkahul mar'atu itu ya, pasangan itu dinikahi atau kita memilih pasangan itu karena 4 kriteria. 4 kriteria. 1 misalnya 5 liha. Ya kalau bisa lah dia tercukupi dari sisi harta bendanya, kesehariannya, pangannya dan sebagainya.
Yang kedua li jamaliha. Ya karena muka paras dan sebagainya itu ya iya itu menjadi penyemangat kan begitu ya. Itu menjadi mengawetkan hubungan. Ya itu juga menjadi pertimbangan kan gitu. Walaupun juga bahwa cantik atau cakep itu juga kadang subjektif juga kan begitu. Relatif. Tapi ya relatif maksudnya. Ya subjektif relatif juga sama itu. Nah itu. Jadi pertama lima liha, kemudian li jamaliha, li nasabiha. Nasab itu keturunan. Ya orangnya bapak ibunya baik-baik kan begitulah ya. Saya kira semua orang mengidam-idamkan itu. Kalau istilah Jawa bebet bibit bobot. Nah itu. Namun kalau dalam pandangan Islam fatfar bidatiddin, pilihlah yang agamanya bagus. Kenapa? Taribat yadak. Kalau kita memilih pasangan yang beragama, maka taribat yadak, tanganmu akan berdebu, katanya begitu. Nah ini ada beberapa penafsiran juga bahwa fatfar, tunjuklah. Sebenarnya kalau Kanjeng Nabi mau memilih menggunakan istilah fakhtar, pilihlah, bisa. Tapi kenapa fatfar? Fatfar itu kan zufrun, itu kan kukulah yang beragama, apa maksudnya? Ditunjuk. Saya milih itu, nah kan gitu. Itu kan sudah fokus kalau seperti itu. Kalau masih pilihlah itu kan masih bingung. Nah, banyak pilihan. Gitu. Itu satu. Yang kedua, keindahan hadis Rasulullah itu bidatiddin taribat yadak itu ketika tangan kita berdebu, ada pemanaan satu bahwa kalau tangan berdebu maka debu akan kita bersihkan. Nah, cara membersihkan kan begini. Nah ini sepertinya apa? Bahwa kalau kita memilih yang berdebu maka urusan kalau kita memilih yang beragama maka urusannya beres gitu loh. Wis beres ya, milih ya alumni IAIN itu kan ya beres lah gitu lah. Jelas lah. Nah, begitu. Insyaallah paling tidak kan ya lumayan lah ya. Ngajinya ya iso dan sebagainya begitu. Terawih iso. Nah, yang kedua kalau tangan kita akan berdebu itu maksudnya apa? Bahwa rumah tangga yang kita bangun itu akan dipenuhi keberkahan, kebahagiaan sebanyak debu yang tidak akan pernah terhitung jumlahnya. Ada juga begitu. Jadi kalau dalam konsep Islam bahwa yang kita pilih pasangan itu adalah apa namanya, yang beragama. Itu. Ada juga yang memberi prinsip begini tipsnya. Pilihlah pasangan itu yang mandiri, karena kepribadian. Seperti kepribadian itu apa? Apa yang dimaksud kepribadian itu? Diri kita sendiri. Bukan itu maksudnya. Artinya kan menjelaskan katanya kepribadian itu kan karena karakter sifat itu ya. Ya itu betul, tapi bukan itu maksudnya. Bahwa kepribadian itu karena dia sudah punya mobil pribadi. Dia sudah punya apartemen pribadi, tabungan pribadi. Kalau itu mah semua mau. Kan itu bagus. Jadi karena kepribadiannya. Yang kedua karena apa? Wibawa. Wibawa dari seseorang tersebut. Iya, maksudnya apa? Wibawa mobil, wibawa rumah, kunci rumah. HP-nya iPhone Pro Max. Nah, itu penyokong yang terutama hatinya tuh Gus. Ya betul lah ya. Bisa diajak berjuang bersama. Itu tadi mengenai sharing atau bincang santai kami bersama Gus Nafis ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kalau bisa kita praktekkan langsung lah di kehidupan kita kelak nanti. Iya. Intinya bahwa pekerjaan, rezeki, jodoh dan sebagainya itu ada ruang ikhtiar di sana. Ada ruang usaha yang diberikan Tuhan kepada masing-masing manusia. Tidak begitu saja langsung diturunkan kepada kita, tidak. Sehingga yang harus dilakukan adalah jemputlah takdirmu. Dijemput takdir. Seperti itu. Soal jemputnya emang kayak nganggo jazz, jemputnya nganggo ras, nganggo Fortuner, nah itu monggo masing-masing. Ya betul. Itu saja ngobrol-ngobrol sore kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.